Oke, halo teman-teman, saya Jeffrey Jaya dari Hero Music Studio. Widih. Dan ini kita akan membahas sedikit mengenai album dari Atlas Melody nantinya. Oke, di album Atlas Melody ini teman-teman, saya kebetulan dipercayai sebagai direct recording dan sound engineer dari album Atlas Melody ini. Saya jadi vokalis Atlas Melody bergabung dari tahun 2019. Itu cerita awal mulanya kita sebenarnya teman dari kecil, dari grup kecil dari kita masih waktu SD. Kita itu band itu sudah mengalami gonta-ganti formasi personil hingga satu saat udah vakum lama. Kemudian saya dengan salah satu pentolan band itu ada Mas Pandu. Kemudian kita ngobrol sharing berdua karena kita sering dekatnya hobi nge-game bareng untuk mengaktifkan band tersebut. Jadi sebenarnya vokalisnya itu udah keluar, maka dari itu saya menggantikan posisi vokalis itu dari saran dari sahabat saya untuk mengisi vokal di band Atlas Melody. Sejak tahun 2019 itu saya mulai latihan lagi. Di grup ada Tombe dan juga di basis ada Daniel, di gitar ada Frankie, di drummer ada Pandu. Kita mulai latihan lagi perlahan. Hari pertama saya latihan itu hari yang sangat spesial menurut saya. Karena itu hari itu saya disuruh langsung record, dikasih lirik satu hari langsung rekaman di studionya Mas Jeffrey itu. Itu hal yang sangat luar biasa. Hero Studio itu hal yang sangat luar biasa, itu yang sangat mengesankan bagi hidup saya untuk band Atlas Melody. Ya, untuk Atlas Melody sendiri, kita sudah berhubungan itu cukup lama sekali. Mungkin dari awal mula Atlas Melody ada, tapi ya cukup panjang lah ceritanya dari Atlas Melody. Musiknya ya begitu. Jadi underground itu kan musiknya ya undergroundnya. Kalau era-era itu mungkin undergroundnya masih berantakan, tapi untuk yang sekarang lebih tertata rapi, terkonsep dan mungkin lebih industrial lah, industrial untuk ranah metal ya teman-teman. Jadi bukan industrial yang seperti musik pop, tapi industrial ranah musik metal gitu teman-teman. Jadi hubungan dari jadi hubungan saya dan Atlas Melody mungkin kurang lebih 10 tahun mungkin ya. Referensi lagu macam-macam ya, karena genre Atlas Melody kan eksperimental, crazy core. Jadi kita bereksperimen itu jadi apa ya, metal semua genre metal underground itu coba kita jadikan satu. Ada yang satu lagu ini gothic black metal, lagu ini death metal, lagu ini deathcore. Nah, jadi referensinya banyak sekali, seperti Dimmu Borgir, jelas Lamb of God, jelas Dead Squad juga. Terus salah satunya kalau hardcore jelas Meatball ya. Salah satunya kalau di Indonesia itu jelas Dead Squad, Burger Kill. Itu wajib masuk referensi di lagu Atlas Melody. Dan satu lagi Humiliation, nah itu favorit saya sebenarnya. Referensinya sebenarnya albumnya itu kita kan eksperimental, jadi album itu menggambarkan banyak sekali tentang problematika hidup ini, tentang ada yang tentang politik, tentang agama, tentang hal-hal yang mungkin sebagian orang tidak tahu akan mengerti apakah itu musik metal. Sebenarnya itu menggambarkan simbolis-simbolis yang orang lain tidak mengerti. Sebenarnya itu band itu mencakup begitu banyak hal yang kita rangkum dalam sebuah lirik. Contohnya lirik Hipotesis Monarki itu menggambarkan perlawanan kita terhadap hal-hal rakyat kecil, terhadap hal-hal yang besar, terhadap pemerintah, terhadap hal-hal yang kita kritisi. Di situ kita melawan melalui lirik-lirik dan melalui kreativitas kita, melakukan di musik metal kita. Khusus di album ini saya sebagai sound engineer ngapain aja ya macam-macam, karena jujur aja album Atlas Melody yang kali ini itu cukup kompleks dan ya cukup macam-macam. Jadi di dalam album ini tuh setiap lagu-lagunya memiliki nuansa yang berbeda, memiliki
tema yang beda tetapi dikemas dalam satu bentuk yaitu musik metal. Nah, di sini ada juga yang pure semi-semi, ada hardcore-nya, terus ada nuansa gotiknya, ada nuansa doom, ada nuansa death metal, deathcore dan lain sebagainya. Nah, itu dikemas jadi satu di dalam satu album gitu, teman-teman. Dan ya mungkin kalau bicara soal kendala itu kendalanya banyak, terutama kendala personil ya. Dan kendala mungkin saat tag recording kali ya. Jadi kendala-kendala normal saat kita produksi. Jadi ya umum, tapi untuk finishing itu ya sedikit lebih cepat karena memang sudah kami konsep. Jadi antara saya dan Atlas Melody sendiri, semua personil jadi sudah ke konsep. Jadi saat nge-final atau nge-mixing dan mastering itu cukup cepat. Ya biarpun konsepnya itu beraneka ragam dan temanya kompleks, tapi cukup lancar lah untuk sesi finishingnya gitu. Yang paling rumit itu mungkin di lagu yang ada orkestranya itu. Jadi lagu itu tuh apa judulnya, Wan? Atas Nama Dosa. Atas Nama Dosa. Oke, jadi di lagu Atas Nama Dosa ini paling khusus nih ya. Jadi metal ada orkestranya. Nah, padahal di Atlas Melody ini saya mungkin personil tidak pada tahu kalau nuansa musik atau mixing masteringnya itu saya arahkan ke Lamb of God. Jadi itu teman-teman. Jadi karena sejauh ini menurutku yang relate atau yang cocok dengan genrenya Atlas Melody itu kok nuansanya Lamb of God, karena Lamb of God itu biarpun dia metal lama tapi mereka itu ngikuti sound. Nah, kebetulan saya cocok-cocokkan, kayaknya cocok nih kalau kita bawa ke arahnya nuansa-nuansa Lamb of God. Garangnya masih dapat, attack-nya masih dapat, terus nggak sakit di kuping juga gitu intinya. Jadi Atas Nama Dosa itu yang paling rumit. Kalau teman-teman dengar itu belakangnya layernya mungkin ada banyak sekali tracknya yang ngekok dan beraneka ragam. Gitulah. Sebenarnya saat sesi rekaman itu tidak ada kesulitan, mudah karena dibantu dengan Hero Studio Musik itu. Di sana perlengkapan rekamannya itu sudah modern. Jadi kita dibantu oleh Mas Jeffrey, di sana ada Mas Jeffrey, kita mudah rekaman, kita dibantu, kita full support dari sana. Dari teman-teman juga banyak yang support, kita rekaman di sana, kita mulai belajar, saya mulai diajari cara membaca tempo, untuk membaca juga lirik-lirik dengan pelan, kita didikte dengan pelan. Dan di sana saya mudah untuk menghafalkan lagu tersebut dan saya juga mengalami rekaman dengan mudah, dibantu untuk Mas Jeffrey. Dari saya sangat berterima kasih untuk Hero Studio. Mungkin kalau teman-teman awam itu akan susah mencernanya, tapi paling tidak sedikit lah saya sampaikan bahwa di genre metal ini kita dituntut dengan loudness yang tinggi, tapi headroom masih terjaga. Nah, di situ sangat benar-benar repot karena kita mesti mainkan dari mungkin mulai automotion, dari intinya serba kompleks lah, antara EQ instrumen satu dengan yang lainnya dan masih banyak lagi. Terus beatnya Atlas Melody teman-teman tahu sendiri, dipadukan dengan instrumen yang sedemikian rupa. Jadi intinya padat tapi tetap gahar gitu. Mungkin kalau orang awam dengar, ya metal ya gitu-gitu aja. Tapi di produksi atau di balik layar, mungkin di final mixing dan mastering, itu jarang sekali engineer yang bisa menemukan sound yang gahar, loudness-nya dapat, detailnya dapat, rata semua, itu cukup jarang. Tapi di Atlas Melody ini kalian dengerin Lamb of God kemudian dengerin Atlas Melody, nggak kalah. Itu padahal Amerika punya. Ini lokal pride bos. Tapi berani diadu. Paling sulit saat rekaman, stamina saya, karena saya sudah tua sekali, sudah punya anak, jadi saya tidak bisa lagi jari saya secepat dulu ya. Mungkin kalau gini seperti ke istri saya masih bisa, tapi kalau gini ke drum nggak bisa. Jadi kesulitannya stamina fisik, karena umur juga sudah bertambah. Ya walaupun nggak tua-tua banget, tapi itu kerasa. Jadi
rekaman satu lagu itu bisa sampai berjam-jam karena istirahat. Jadi apalagi waktu di grinding atau double blastnya itu menyiksa saya itu. Dan kesulitan yang paling nomor satu itu adalah ini ya, kumpulnya, karena sibuk semua karena sudah pada memiliki kesibukan masing-masing juga. Tumbi kerja dan Tumbi sekarang kerja di Bali, jadi tidak bisa ikut interview ini. Ya semoga sukses di Bali Tumbi ya. Terus si Nyam juga lagi sibuk ngurus skripsi, basis kita. Dan kalau Daniel itu basis edisional kita. Nah kalau Frankie sebenarnya adalah gitaris utama kita, tapi dia sangat sibuk sekali, dia jadi artis ya. Jadi saya maklum karena dia ikut Darboy ya. Jadi saya maklumi di dunia internet kan memang sibuk banget. Jadi saya memaklumi itu. Jadi kesulitannya itu. Jadi kadang Frankie tak suruh rekaman di sana di Jakarta, nanti kirim data, nanti di mixing Hero Studio. Terus ada beberapa yang akhirnya nggak bisa. Akhirnya kita minta bantuan dengan Mas Ega, Aristo Ega, itu untuk edisional gitaris atas melodi, untuk ngisi melodi beberapa lagu. Nah kesulitannya itu untuk kumpul personilnya itu gitu. Kalau drummer sayangnya nggak ada yang bisa ngedrum seperti saya ya. Pandu Gluduk ya, is the best pokoknya ya, itu. Oke, kalau untuk Atlas Melody dan band metal yang lainnya itu mungkin ya sedikit berbeda karena setiap band itu punya komposisi, ciri khas dan karakteristik yang bermacam-macam. Nah kebetulan Atlas Melody ini sangat unik teman-teman. Jadi uniknya itu saya nggak tahu ya latar belakang personil Atlas itu mendengarkan apa saja kan saya nggak tahu. Jadi di dalam kreasi mereka atau di dalam masing-masing lagunya itu punya ciri khas yang berbeda-beda dan unik-unik. Ada yang ada nuansa Arabiannya, ada yang nuansa metalcore-nya kenceng, ada yang nuansa gotiknya kental, terus pokoknya macam-macam. Nah itu dia tantangan buat para sound engineer. Nah ini satu lagi, dan personilnya itu terutama drummernya, pesennya itu cuman simple, Mas. Drumnya itu gimana caranya? Aku pengen suaranya itu gemblodak lah ini teman-teman, gemblodak. Tetapi padahal gemblodak itu kalau teman-teman engineer ya mungkin yang menangani proyek-proyek metal pasti akan kesulitan saat menemukan sound gemblodak tapi loudness dapat, detailnya dapat. Nah itu alamak. Nah, tapi di sini kita bisa lah perlahan-lahan gitu. Kita bisa mainkan di situ, semuanya bisa balance. Nah, yang membedakan antara Atlas Melody dan band lain itu ya pasti konsep dari band itu sendiri. Karena kalau band udah punya karakter ya udah gitu, pasti berkarakter gitu. Tapi untuk band-band metal yang lain tidak mendiskreditkan di situ, karena mereka juga punya ciri khas sendiri. Cuman di Atlas Melody ini cukup beda karena Indonesia Raya. Lagunya Indonesia Raya, macem-macem lah genrenya. Mungkin ya pas kalau genre mereka itu eksperimental crazycore karena memang lagu-lagunya itu crazy semua. Jadi mungkin cuma saya satu-satunya engineer yang bisa menghandle Atlas Melody. Belum tentu lainnya bisa ini. Bedanya Atlas Melody beda, menurut saya banyak bedanya ya. Karena Atlas Melody band yang bubar pretel ya. Perbedaannya dari segi genre itu berbeda banget karena orang ngira biasanya genrenya ini apa, deathcore. Nah, semua lagunya genrenya deathcore. Kalau sama Dinda, lagu Ambisi Melawanmu itu hardcore, punk hardcore. Lagu Hipotesis Monarki itu death metal dan deathcore. Lagu Atas Nama Dosa itu gothic black metal. Nah, jadi bedanya di situ. Kita bereksperimennya di situ. Dan satu lagi, di semua lagu Atlas Melody selalu ada puisinya itu. Kalau menurutku paling bagus itu
itu atas nama dosa. Itu ya mungkin yang lain beda kali ya, tapi atas nama dosa ini menurutku secara musikalitas itu sangat kompleks gitu. Jadi ada nuansa budayanya, ada nuansa gotiknya, ada nuansa orkestranya. Jadi lengkap di situ. Ini dari segi saya pribadi, tapi untuk teman-teman semuanya yang lain gitu kan pasti beda-beda. Oh, enak yang ini lebih beda-beda. benar, ini lebih galak, itu lebih galak, ini lebih gini. Cuman untuk saya pribadi lebih suka yang atas nama dosa karena ada ceweknya juga ya. Pertanyaan selanjutnya silahkan promosi. Lagu yang paling saya sukai ini preferensi subjektif ya sebenarnya. Sebenarnya saya suka semuanya. Tetapi yang paling saya suka itu Hipotesis Monarki. Karena apa? Di situ saya menulis lirik itu yaitu keadaan di Indonesia ini. Keadaan di negara tercinta kita ini yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan pokoknya indah sekali pokoknya. Korupsi tidak ada, kerusuhan juga tidak ada, pokoknya damai banget. Saya suka banget. Nah, dari kedamaian di Indonesia itu, terus saya menulis liriknya itu, dan menurut saya di lirik itu semoga tidak ada ketersinggungan ya, karena saya tidak menyebutkan suatu organisasi atau suatu nama ya, tapi bagi yang mendengarkan silakan Anda dengarkan, pasti tahu siapa itu ya. Jadi saya di situ menyentil ke sana ke sini ya. Jadi itu sebenarnya lirik yang sangat berbahaya kalau dijabarkan. Oh, maksud Anda ini ya? Oh, maksud Anda yang ini ya, yang reoni ini ya, itu maksudnya reoni SMA gitu loh. Orang ada kan ada atau yang reoni SMA, saya juga reoni SMA itu. Nah, maksudnya, tapi di situ saya tidak menyebutkan nama apapun, tapi saya di situ satir dan sarkasnya itu, karena waktu menulis lirik itu pada saat kejadian itu ada pembubaran itulah. Nah itu, jadi itu yang sangat menggambarkan Indonesia itu dari segi lirik. Tapi kalau segi musiknya saya nggak suka Hipotesis Monarki kalau segi musiknya. Kalau segi musikalitasnya saya suka Atas Nama Dosa. Karena apa? Di situ sangat banyak warna banget, jadi komplit banget orkestra, jadi kelihatan megah banget. Jadi metalnya dapat, megahnya juga dapat, terus simfoniknya juga dapat, jadi enak didengar dan bisa didengar menurut saya lebih universal ke semua kalangan, nggak cuman underground aja kalau Atas Nama Dosa ini, karena dia cenderung seperti apa ya, rock metal atau rock apa, musiknya keras tapi vokalnya itu ada yang clean gitu, banyak cleannya. Jadi kalau musiknya saya suka Atas Nama Dosa, tapi kalau liriknya saya suka Hipotesis Monarki. Lagu yang paling saya suka adalah Hipotesis Monarki karena lagu tersebut merangkum berbagai banyak hal dan mengalami perubahan banyak lirik yang sangat kritis. Yang saya pun hanya ada beberapa lirik yang saya ganti karena saya tidak sanggup untuk mengucapkan lirik tersebut karena itu sangat sentimental. Ada beberapa mungkin organisasi-organisasi ataupun golongan-golongan tertentu yang mungkin akan pasti tersinggung kalau sumbu-sumbu pendek yang seperti itu. Karena itu liriknya sangat sentimental, mungkin pemerintah pun bisa tersinggung oleh hal-hal tersebut. Tapi sebenarnya itu adalah lirik-lirik yang sangat jenius, yang sangat kita pikirkan matang-matang dari penelan-penelan kita, dari Pandu sama Mas Tombe. Itu liriknya itu sangat fenomenal. Sebenarnya itu liriknya itu menggambarkan tentang penjelasan, tentang merangkum semua, mencakup hal-hal yang sangat patriotis juga ada di situ. Dalam situ patriotisme juga ada, pertentangan, perlawanan juga ada, tentang doktrinasi juga ada. Maka saya suka dengan lagu tersebut. Kenapa semua lagu ada puisinya? Karena ini yang jelas ini apa ya, foto jeneng iki menggunakan apa yang ada gitu. Jadi kebetulan saya dari SD memang sering ikut lomba puisi,
Nah, kenapa ndak di lagu-lagu ini dikasih puisi? Karena saya juga dari kecil puisi. Saya tambahin puisi aja. Nah, kenapa saya masih memaksa, nggak cuman talenta ya, apa ya, bejo-bejonan. Saya beruntung bisa puisi. Aslinya puisi gampang, baru ngomong tok wae sih. Orang nggak ada nada juga. Kamu bicara ini puisi ya, tapi bukan puisi senja, maaf. Di situ saya lebih ke apa ya? Lebih ke proklat apa ya? Itulah, nggak senja-senja, nggak militeri. Nah, kenapa itu? Biar orang bisa mendengarkan yang versi slownya gitu. Kadang kan ada orang yang metal nggak tahu liriknya apa, liriknya apa. Nah, nggak tahu. Nah, di situ saya kasih puisi, kan orang tahu. Oh alah, maksudnya lagu ini gini tuh. Karena puisinya itu adalah rangkuman dari semua lirik lagunya itu sebenarnya, gitu puisinya. Oke, jangan lupa dengarkan lagu Atas Melodi. Oke, jangan lupa dengarkan album baru Atas Melodi, Experimental Crazy Core di semua platform ya. Oke, buat teman-teman semuanya ini ya, pecinta metal, pecinta wis pokoknya horok-horok, wajib dengerin lagunya Atlas Melodi. Albumnya ini cukup mantap. Jadi kalau kamu pecinta metal bener ya, ini ya, metal addict gitu, jangan lupa dengerin albumnya Atlas Melodi gratis ya teman-teman ya, di all digital platform. Kamu bisa denger sampai rambutmu gondrong pokoknya. Oke, buat teman-teman yang mau secara gratis cuma-cuma, kalian bisa datang ke Hero Music Studio di Jalan Kuongsari 1 nomor 18 Gedawang, Banyumanik, Jawa Tengah, Semarang. Oke, untuk info lebih lanjut kalian bisa lihat di postingan Instagram Hero, atau nanti di akun sosial media saya pribadi Atlas Melodi, atau di personilnya kalian bisa pantengin di situ. Kalau gratis merchandise, wah langsung kalian bisa datang ke Hero Music Studio gitu teman-teman. Terima kasih, thank you very much. Sukses selalu Atlas Melodi, ditunggu karya-karya atau album selanjutnya. Mantap. Silahkan mendengarkan dan silahkan menikmati lagu tersebut dari Atas Melodi. Salam metal. Jangan lupa dengerin, oke? Salam metal.